Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wahyu Harti. Saya dari kelas akuntansi 6 Shift 2 Malam, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama itu ada sistematika usulan penelitian, di mana terbagi menjadi dua, yaitu ada kualitatif dan kuantitatif. Sekarang yang saya mau bahas yang pertama itu ada sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. Yang pertama ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Yang kedua itu ada tinjauan pustaka, berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian, hipotesisnya kalau ada. Yang ketiga itu ada metode penelitian, yaitu yang terbagi menjadi 5. Ada batasan konsep dan definisi operasional variabel, yaitu memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian yang diukur. Yang kedua itu ada validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, di mana validitas tersendiri merupakan suatu standar atau dasar ukuran yang menunjukkan ketetapan, kemanfaatan, dan kesahihan yang mengarah pada ketetapan interpretasi suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya. Sedangkan reliabilitas yaitu suatu konsistensi sebuah tes dalam mengukur atau mengamati sesuatu yang menjadi objek ukur. Yang ketiga itu ada teknik pengumpulan data, di mana memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang keempat itu ada populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, yaitu memberikan penjelasan yang menjadi satuan populasi, sampel, jumlah populasi, dan sampel, serta teknik pengambilan sampelnya. Yang kelima itu ada teknik analisis data, di mana memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif. Yang pertama itu latar belakang masalah, di mana berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Yang kedua itu ada tinjauan pustaka, yaitu berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep yang menjadi fokus penelitian, hipotesis kalau ada. Yang ketiga, metode penelitian. Yang pertama, batasan konsep dan definisi operasional variabel, di mana memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian yang diukur. Yang kedua, teknik pengumpulan data, memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan, sumber dan jenis data yang diperlukan. Yang ketiga itu ada penetapan responden dan informan penelitian, yaitu memberikan penjelasan yang menjadi dasar penentuan responden dan informan penelitian serta teknik pengambilan sampelnya. Yang keempat itu ada teknik analisis data, di mana di sini itu memberikan penjelasan teknik analisis data yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Jelaskan pendekatan yang digunakan, proses penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian. Dalam metode penelitian selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Yang pertama itu ada landasan teori. Terbagi menjadi 5. Usahakan pustakanya yang terbaru, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah. Yang kedua, uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga, tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperlukan dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Yang keempat, uraian tinjauan pustaka menjadi landasan untuk penyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Yang kelima, tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka.
Pada landasan teori terbagi menjadi dua, yaitu ada manfaat landasan teori dan penulisan sumber catatan. Saya akan membahas yang manfaat landasan teori. Yang pertama itu ada memperdalam pengetahuan tentang bidang yang akan kita teliti. Yang kedua, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilakukan. Yang ketiga, memperjelas masalah penelitian. Lalu ada penulisan sumber catatan. Format dasarnya yaitu ada teks dan nama pengarang teks. Teks tersebut ada nama keluarga pengarang dan tahun terbitan. Dan pada nama pengarang teks serta disertakan tahun terbitan. Landasan teori selanjutnya saya akan membahas tentang grand teori dan penelitian sebelumnya. Grand teori ini adalah setiap teori yang dicoba dari penjelasan keseluruhan kehidupan sosial, sejarah, atau pengalaman manusia. Lalu di sini ada penulisan sumber catatan, nama belakang dan tahun. Contohnya yaitu kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum menurut Cons dan O'Donnell 2008. Lalu ada juga yang Mayangsari 2002 menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproksikan dengan spesialisasi industri auditor. Lalu ada kerangka konsep, di mana paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Yang kedua, paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan Y. Di sini ada gambar panah X dan Y, di mana X dan Y-nya berhubungan antara variabel tersebut. Selanjutnya ada perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis ini dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Yang kedua, dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Jenis hipotesis itu ada dua, yaitu tanpa arah dan berarah. Tanpa arah itu contohnya kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Sedangkan untuk yang berarah, contohnya kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Di sini kualitas audit itu berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Selanjutnya ada hipotesis statistik, di mana ada parameter populasi yang menunjukkan adanya parameter serta lalu menuju ke reduksi. Reduksinya itu muncullah statistik ukuran sampel, itu ada variabelnya X, X1, 2, dan 3. Lalu membuat generalisasi dengan menguji hipotesis statistiknya. Hipotesis statistik. Dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Statistik. Hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol karena memang peneliti tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Sedangkan hipotesis alternatif adalah lawannya dari hipotesis nol yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Lalu hipotesis statistik selanjutnya itu untuk penelitian. Penelitian hipotesis nol menyatakan tidak ada, yang terbagi menjadi 3. Tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Yang kedua, tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda. Yang ketiga, tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Untuk hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Di selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk perumusan hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif, yaitu dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh perumusan masalah adalah seberapa tinggi daya tahan lampu merek X, seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten, berapa lama daya tahan lampu merek A dan B, seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X. Dari 3 permasalahan di atas,
Maka rumusan hipotesisnya, yang pertama, daya tahan lampu X yaitu 800 jam. Produktivitas di Kabupaten Klaten 8 ton hektar. Dan daya tahan lampu merek A 450 jam dan merek B sebesar 600 jam. Untuk gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif. Jenis atau tingkatan datanya itu terbagi menjadi 3. Nominal. Teknik statistik yang digunakan untuk pengujian yaitu tes binomial dan si kuadrat dengan satu sampel. Yang kedua itu ada ordinal menggunakan teknik rantes. Lalu jenis yang ketiga itu menurut interval atau rasio menggunakan t-test yaitu satu sampel. Hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif yaitu adakah perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non-Big 4? Lalu hipotesisnya, tidak terdapat perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non-Big 4. Kualitas audit KAP Big 4 lebih rendah dibandingkan KAP non-Big 4. Yang ketiga, kualitas audit KAP Big 4 lebih tinggi dibandingkan KAP non-Big 4. Selanjutnya, statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif. Ada tabel di sini terbagi menjadi ada 3 macam datanya dan bentuk operasinya. Ada yang 2 sampel dan komparatif sampel. Untuk macam data yang pertama, interval rasio 2 sampel, korelasi dan independennya itu t-test dan 2 sampel. Untuk komparasi sampelnya, korelasinya one way ANOVA, two way ANOVA, independennya one way ANOVA dan two way ANOVA. Lalu macam data yang kedua yaitu nominal, korelasi pada 2 sampel, MC-NEMAR dan independennya Fisher-Excite dan si kuadrat 2 sampel. Untuk kooperatif sampel, korelasinya si kuadrat for K sampel dan Cochrane Q. Untuk independennya si kuadrat for K sampel. Untuk jenis yang ketiga itu ada ordinal, korelasinya untuk 2 sampel, sign test dan Wilkinson method pairs. Yang kedua ada independent, median test dan Mann-Whitney test, Kolmogorov-Smirnov, Ward-Wolfowitz. Untuk komparatif sampelnya Friedman dan two-way ANOVA, independennya median extension, Kurzweil-Walsh one-way ANOVA. Lalu hipotesis hubungan atau asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Rumusan dan hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antar gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Untuk statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif, tingkatan data nominal, teknik korelasi yang digunakannya yaitu koefisien kontingensi. Untuk teknik tingkatan yang kedua yaitu ordinal, teknik korelasi yang digunakan Spearman rank dan Kendall-Tau. Tingkatan yang ketiga itu ada internal dan rasio, teknik korelasinya Pearson product moment, korelasi ganda dan korelasi parsial. Hipotesis kausal, sebab atau akibat. Hipotesis kausal adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja? Lalu rumusan dan hipotesis nolnya adalah gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan.
Sampai bertemu untuk presentasi saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.